Pernahkah Anda bertanya-tanya tentang rahasia yang tersembunyi di balik gurun Nevada? Apa sebenarnya yang terjadi di tempat misterius bernama Area 51? Mari kita bongkar bersama misteri yang telah lama mengganggu pikiran kita ini. Selama puluhan tahun, keberadaan Area 51 hanyalah spekulasi dan rumor belaka. Namun pada tahun 2013, pemerintah Amerika Serikat akhirnya mengakui keberadaan fasilitas rahasia ini secara resmi. Bayangkan, selama 66 tahun lamanya, tempat ini disembunyikan dari mata publik. Bukan main-main, sistem keamanan di sana berlapis-lapis dengan ancaman penggunaan kekuatan mematikan bagi siapapun yang berani mendekat tanpa izin. Mengapa tempat ini begitu dijaga ketat? Apa yang sebenarnya disembunyikan di balik pagar-pagar tinggi dan kamera pengawas yang tak terhitung jumlahnya itu? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang membuat Area 51 menjadi salah satu misteri terbesar abad ini. Salah satu kesaksian paling kontroversial tentang Area 51 datang dari seorang pria bernama Bob Lazar. Pada tahun 1989, Lazar menggemparkan dunia dengan pengakuannya yang mengejutkan. Ia mengklaim telah bekerja di sebuah fasilitas rahasia bernama SFAT yang terletak tak jauh dari Area 51. Yang lebih mengejutkan lagi, Lazar menyatakan bahwa di dalam fasilitas tersebut terdapat 9 pesawat alien yang sedang dipelajari oleh pemerintah Amerika Serikat. Tentu saja, banyak orang yang skeptis terhadap klaim Lazar ini. Namun, ada satu detail dari kesaksiannya yang sulit diabaikan begitu saja. Lazar berbicara tentang penggunaan unsur 115 sebagai bahan bakar untuk pesawat alien tersebut. Pada saat itu, unsur 115 belum dikenal dalam tabel periodik. Namun beberapa tahun kemudian, para ilmuwan berhasil mensintesis unsur ini di laboratorium, membuktikan bahwa unsur tersebut memang ada. Lazar juga memberikan detail mengenai hanggar bawah tanah tempat pesawat-pesawat alien itu disimpan. Ia menggambarkan sistem penggerak anti-gravitasi yang katanya digunakan oleh pesawat-pesawat tersebut. Meskipun banyak ahli yang meragukan kredibilitas Lazar, kesaksiannya tetap menjadi salah satu pilar utama dalam teori konspirasi seputar Area 51. Namun bukan hanya Lazar yang memiliki cerita menarik tentang Area 51. Sejak tahun 1950-an, laporan penampakan UFO di sekitar Nevada meningkat drastis. Banyak saksi mata melaporkan melihat benda-benda terbang aneh di ketinggian sekitar 70.000 kaki. Yang membuat laporan-laporan ini semakin menarik adalah gerakan benda-benda tersebut yang dianggap mustahil dilakukan oleh teknologi manusia pada masa itu. Bayangkan sebuah pesawat yang bisa berhenti mendadak di udara, kemudian tiba-tiba melesat dengan kecepatan luar biasa, atau bahkan berbelok tajam tanpa kehilangan kecepatan. Gerakan-gerakan seperti inilah yang sering dilaporkan oleh para saksi mata. Jika laporan-laporan ini benar, maka benda-benda terbang tersebut jelas bukan pesawat konvensional yang kita kenal. Pola penampakan UFO di sekitar Area 51 ini semakin menguatkan spekulasi bahwa tempat tersebut memang menyimpan teknologi yang jauh melampaui pemahaman kita saat ini. Apakah mungkin pemerintah Amerika Serikat telah berhasil merekayasa ulang teknologi alien? Atau jangan-jangan ada kerjasama rahasia antara manusia dan makhluk luar angkasa yang terjadi di balik tembok-tembok Area 51? Jika benar Area 51 menyimpan teknologi alien selama lebih dari 75 tahun, bayangkan dampak luar biasa yang bisa ditimbulkan jika teknologi tersebut diungkapkan ke publik. Industri energi dan transportasi dunia pasti akan mengalami revolusi besar-besaran. Pesawat anti-gravitasi bisa mengubah cara kita bepergian selamanya. Sumber energi baru yang mungkin jauh lebih efisien dari bahan bakar fosil bisa menyelesaikan krisis energi global. Namun di sisi lain, kita juga harus mempertimbangkan alasan mengapa pemerintah begitu keras menyembunyikan informasi ini dari masyarakat umum. Apakah mereka khawatir teknologi canggih ini akan jatuh ke tangan yang salah? Atau mungkin ada ketakutan bahwa masyarakat belum siap menghadapi kenyataan bahwa kita tidak sendirian di alam semesta ini? Terlepas dari apapun yang sebenarnya terjadi di Area 51, satu hal yang pasti, tempat ini telah menjadi simbol dari segala hal yang misterius dan tak terjelaskan. Ia mewakili hasrat manusia untuk mengungkap rahasia dan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan besar tentang keberadaan kita di alam semesta ini. Sekarang mari kita renungkan sejenak. Jika Anda ada kesempatan untuk mengetahui kebenaran tentang Area 51, apakah Anda akan mengambilnya? Atau mungkin Anda lebih suka membiarkan misteri ini tetap menjadi misteri? Bagaimana menurut Anda? Apa sebenarnya yang disembunyikan di balik tembok-tembok Area 51? Kami mengajak Anda untuk berbagi teori dan pemikiran Anda di kolom komentar. Mari kita berdiskusi dan mengeksplorasi berbagai kemungkinan bersama-sama. Siapa tahu,
Mungkin salah satu dari kita bisa memecahkan teka-teki Area 51 ini suatu hari nanti. Kembali ke awal cerita kita, Area 51 memang bukan sekadar fasilitas militer biasa. Ia adalah tempat di mana batas antara fiksi dan realitas menjadi kabur. Setiap lapisan keamanan yang mengelilinginya seolah menjadi undangan bagi para pencari kebenaran untuk menggali lebih dalam. Meskipun pemerintah Adyalsan telah mengakui keberadaan Area 51, mereka tetap bungkam tentang apa yang sebenarnya terjadi di sana. Alasan resmi yang diberikan adalah bahwa tempat tersebut digunakan untuk pengembangan dan pengujian pesawat militer rahasia. Namun bagi banyak orang, penjelasan ini terasa kurang memuaskan. Jika memang hanya untuk pengujian pesawat militer, mengapa tingkat kerahasiaannya begitu tinggi? Mengapa selama puluhan tahun pemerintah bahkan menolak untuk mengakui keberadaan tempat ini? Pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang terus memicu spekulasi dan teori konspirasi. Mari kita kembali ke kesaksian Bob Lazar sejenak. Meskipun banyak yang meragukan kredibilitasnya, detail-detail yang ia berikan sulit untuk diabaikan begitu saja. Lazar menggambarkan interior hanggar bawah tanah dengan sangat rinci, termasuk cara pesawat alien itu disimpan dalam posisi miring. Ia juga berbicara tentang cara kerja mesin anti-gravitasi yang katanya digunakan oleh pesawat-pesawat tersebut. Menurut Lazar, mesin ini menggunakan unsur 115 untuk menciptakan gelombang gravitasi yang bisa dimanipulasi, memungkinkan pesawat untuk bergerak dengan cara yang mustahil dilakukan oleh pesawat konvensional. Yang menarik, beberapa tahun setelah pengakuan Lazar, para ilmuwan memang berhasil mensintesis unsur 115 di laboratorium. Meskipun unsur ini sangat tidak stabil dan hanya bertahan selama beberapa milidetik, kenyataan bahwa unsur ini memang ada membuat banyak orang kembali mempertimbangkan kesaksian Lazar. Tentu saja, ini bukan berarti bahwa semua klaim Lazar terbukti benar. Banyak aspek dari ceritanya yang masih dipertanyakan dan belum bisa diverifikasi. Namun kesaksiannya tetap menjadi salah satu pilar utama dalam diskusi tentang Area 51 dan kemungkinan adanya teknologi alien di sana. Berbicara tentang teknologi alien, mari kita bahas lebih lanjut tentang pola penampakan UFO di sekitar Area 51. Sejak tahun 1950-an, ada lonjakan signifikan dalam laporan penampakan benda-benda terbang tak dikenal di wilayah Nevada. Banyak saksi mata melaporkan melihat benda-benda yang bergerak dengan cara yang tidak mungkin dilakukan oleh pesawat buatan manusia. Beberapa laporan menyebutkan objek yang bisa berhenti mendadak di udara, kemudian melesat dengan kecepatan luar biasa dalam hitungan detik. Ada juga laporan tentang benda-benda yang bisa berbelok tajam tanpa kehilangan kecepatan, sesuatu yang mustahil dilakukan oleh pesawat jet manapun, karena keterbatasan fisik pilot dan pesawat itu sendiri. Beberapa saksi mata bahkan melaporkan melihat benda-benda ini terbang pada ketinggian sekitar 70.000 kaki, jauh di atas batas operasional pesawat komersial. Yang membuat laporan-laporan ini semakin menarik adalah konsistensinya selama bertahun-tahun. Meskipun teknologi penerbangan telah berkembang pesat sejak tahun 1950-an, banyak laporan terbaru masih menggambarkan kemampuan yang jauh melampaui teknologi yang kita kenal saat ini. Tentu saja, kita harus berhati-hati dalam menafsirkan laporan-laporan ini. Banyak penampakan UFO yang akhirnya bisa dijelaskan secara rasional, seperti balon cuaca, pesawat militer eksperimental, atau bahkan fenomena alam yang jarang terjadi. Namun, tetap ada sejumlah kasus yang sulit dijelaskan dan terus memicu spekulasi. Pola penampakan UFO ini, dikombinasikan dengan kerahasiaan ekstrim Area 51, membuat banyak orang yakin bahwa ada sesuatu yang luar biasa yang disembunyikan di sana. Apakah mungkin pemerintah Adyalsan memang telah berhasil merekayasa ulang teknologi alien? Atau mungkin ada kerjasama rahasia antara manusia dan makhluk luar angkasa? Jika benar Area 51 menyimpan teknologi alien selama lebih dari 75 tahun, dampaknya terhadap dunia kita bisa sangat revolusioner. Bayangkan jika kita bisa menguasai teknologi anti-gravitasi, industri transportasi akan berubah total. Kita mungkin bisa melakukan perjalanan antar benua dalam hitungan menit, atau bahkan menjelajahi tata surya dengan cara yang saat ini hanya bisa kita bayangkan dalam film fiksi ilmiah. Belum lagi dampaknya terhadap industri energi. Jika benar ada sumber energi baru yang jauh lebih efisien dari bahan bakar fosil, ini bisa menjadi solusi untuk krisis energi dan perubahan iklim yang saat ini mengancam planet kita. Teknologi seperti ini bisa mengubah cara kita hidup dan bekerja secara fundamental. Namun, kita juga harus mempertimbangkan alasan mengapa pemerintah begitu keras menyembunyikan informasi ini dari masyarakat umum. Jika memang benar adanya, ada beberapa kemungkinan yang bisa kita pertimbangkan. Pertama, mungkin ada kekhawatiran bahwa teknologi canggih ini akan jatuh ke tangan yang salah jika diungkapkan ke publik.
Bayangkan apa yang bisa terjadi jika teknologi anti-gravitasi atau senjata canggih alien jatuh ke tangan teroris atau negara yang bermusuhan. Konsekuensinya bisa sangat mengerikan. Kedua, mungkin ada ketakutan bahwa masyarakat belum siap menghadapi kenyataan bahwa kita tidak sendirian di alam semesta ini. Konfirmasi adanya kehidupan alien yang jauh lebih maju dari kita bisa menimbulkan goncangan besar dalam struktur sosial, politik, dan bahkan agama di seluruh dunia. Ketiga, mungkin ada pertimbangan ekonomi di balik kerahasiaan ini. Jika teknologi alien benar-benar ada dan bisa dimanfaatkan, ini bisa mengancam industri-industri besar yang saat ini menguasai ekonomi global. Bayangkan apa yang akan terjadi dengan industri minyak jika tiba-tiba ada sumber energi baru yang jauh lebih efisien dan murah. Terlepas dari apapun yang sebenarnya terjadi di Area 51, satu hal yang pasti, tempat ini telah menjadi simbol dari segala hal yang misterius dan tak terjelaskan dalam dunia modern kita. Ia mewakili hasrat manusia untuk mengungkap rahasia dan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan besar tentang keberadaan kita di alam semesta ini. Area 51 juga menjadi cermin dari hubungan kompleks antara pemerintah dan masyarakat di era informasi ini. Di satu sisi ada tuntutan akan transparansi dan keterbukaan. Di sisi lain, ada pengakuan bahwa beberapa rahasia mungkin perlu dijaga demi keamanan nasional. Misteri Area 51 juga telah menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya pop. Dari film-film Hollywood hingga video game, Area 51 sering digambarkan sebagai tempat di mana rahasia-rahasia terbesar disembunyikan. Ini menunjukkan betapa dalam tempat ini telah tertanam dalam imajinasi kolektif kita. Namun, di balik semua spekulasi dan teori konspirasi, kita harus ingat bahwa Area 51 adalah tempat nyata dengan orang-orang nyata yang bekerja di sana. Terlepas dari apa yang sebenarnya terjadi di balik tembok-temboknya, tempat ini pasti memiliki peran penting dalam strategi pertahanan dan keamanan Amerika Serikat. Nah guys, sekian dulu ya pembahasan kita hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like dan tulis komentar kamu di bawah. Subscribe juga ya untuk konten seru lainnya. See you di video selanjutnya.